Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam toleransi buat kita semuanya. Selamat malam bosku. Oke, di sini Dinkes menjawab request dari teman-teman kita semuanya, bos ya. Karena banyak teman-teman yang bertanya, ini saya sudah tepat analisa atau menggunakan sinyal kok loss ya. Kemarin saya OP kok profit ya. Kok bisa begitu ya? Tolong dong jelaskan secara detail cara open posisi menganalisa menggunakan support maupun resisten ya secara dalam dan WR-nya 1000% ya atau 90% ke atas ya. Mungkin dari OP10 loss 1 atau 2 bos ya. Oke, saya jelaskan di sini bos ya. Ilmu dasar trading ya. Trading dimanapun itu bos ya, tidak luput dari dua hal bos ya. Yang pertama adalah psikologi, pengendalian diri, dan yang kedua adalah ilmu teknikal bos ya. Ilmu teknikal, saya berbicara di sini mengenai ilmu teknikal ya. Ilmu teknikal ini didasari atas support maupun resisten ya, batasan jenuh ya, jual maupun beli bos ya. Semua analisa trading entah itu menggunakan pergerakan rata-rata, menggunakan bohong event, MACD, fraktal, CCCI, momentum, osilator, dan lain-lainnya, apapun itu bos ya, semua atas dasar support maupun resisten ya. Oke, di sini saya fokus di binary bos ya. Karena banyak yang bertanya untuk pemahaman support maupun resisten ya. Bisa menentukan kuat bearish, kuat bullish itu semua atas dasar dari support maupun resisten ya. Karena ya semua pergerakan ya pasar ya ditentukan oleh nilai pertukaran jual maupun beli ya, dengan sinyal kode algoritma support maupun resisten ya bos ya. Kalau kalian di trading di forex bisa menentukan batas floating, bisa menentukan batas TP, bisa menentukan batas stop loss ya. Kalau di forex bos ya. Maka dari itu saya simpulkan trading dimanapun itu ya, support resisten sangatlah berperan penting ya. Oke, kita kembali ke binary ya, penggunaan DS Boot bos ya. Di DS Boot sudah dilengkapi oleh support resisten secara detail ya. Mungkin teman-teman banyak yang sedikit bingung ya. Oke, saya di sini akan jelaskan dengan menggambar ya. Jadi bisa lebih terinci ya. Yang pertama kita perhatikan support resisten pada time frame 1 menit ya. Ini di binary ya, yaitu menggunakan DS Boot bos ya. Kalian bisa lihat indikator yang titik-titik warna gold ini ya. Di sini disebut dengan resisten ya, resisten ya. Yang warna hijau ini disebut dengan support bos ya, support bos ya, resisten dan support dalam time frame 1 menit, yaitu dalam time frame putaran ini aja bos ya. Time frame putaran ini aja bos ya. Itu yang pertama. Dan support resisten ini bisa disebut sebagai support resisten breakout ya. Di mana ya juga bisa sebagai acuan titik sewing ya. Titik sewing itu artinya kalau kalian bisa perhatikan batasan garis ini. Nah, ini kan ada resisten sebelumnya, di sini ada resisten sebelumnya, di sini ada support sebelumnya, di sini ada support sebelumnya. Kalau kalian tarik garis dari sini ya, ini terus tarik garis ini, maka dia akan kena batasan ini. Kita tarik garis ini tidak mampu ditembus oleh ini. Di sini juga ada, kenapa dia tidak kuat baik, karena ada batasan swing. Di samping itu banyak batasan support ya, banyak batasan support maupun resisten ya. Oke, di sini juga ada batasan ya, sekali bos ya. Di sini adalah daerah paling terawan bos ya. Nah, kena bos ya. Di sini disebut zona sideways atau zona rawan bos ya. Zona rawan bos ya. Oke, untuk melakukan open posisi ya. Jangan biasakan kalian open posisi. Nah, daerah ini, area ini memang mungkin dari kemarin-kemarin kalian open posisi habis kena ini, kita open buy, habis kena itu kita open sell, belum kena kita open penerusan ya. Saya yakin 1000% ya, 1 atau 2 hari kalian bisa profit konsisten ya. Ketika ini zona ini adalah zona
penawaran harga bos ya dari market atau dari sebuah candle bos ya, ke arah manakah dia akan melanjutkan ya. Ketika dia melepaskan jadi ke arah tren gitu, misalkan kalian terus melawan arah tren 3 hari, 4 hari, 5 hari, kalian bisa pastikan lost doll bos ya. Oke, jangan biasakan kalau menemukan zona itu jangan kita open posisi ya. Oke, kita membahas support resisten pada trend line ya. Trend line yaitu di dashboard ada triple trend line ya. Batasan warna pink ini paling batasan atas, yang titik ini ya batasan tengah, yang paling bawah ini batasan paling bawah. Di sini disebut dengan support, di sini disebut dengan resisten ya. Area ini disebut dengan area SNR ya. Kenapa demikian? Ketika dia berada di atas candle ya, di atas candle maka disebut dengan support. Ketika dia berada di bawah candle maka disebut dengan ketika dia berada di atasnya candle disebut dengan resisten. Ini disebut dengan resisten. Kalau di sini candlenya, di sini garisnya, berarti di sini disebut dengan resisten. Kalau dia berada di atas disebut dengan di sini sebagai support ya bos ya. Jadi seperti itu bos ya, paham kan? Kalau dia berada di atas candle berarti disebut dengan support. Ini kan candlenya di sini. Nah, di atas candle berarti disebut dengan resisten ya. Oke, di sini resistennya. Kalau dia berada di bawah candle ya, di bawah candle ya disebut dengan support ya. Oke, paham kan? Misalkan di sini candlenya, berarti ini garis tengah ini disebut dengan support. Nah, di sini candlenya, berarti garis tengah ini disebut dengan resisten. Nah, terjadilah area SNR itu bos ya. Nah, itu yang pertama. Terus kita ada di sini ada trend lain ya, trend lain yang menjalur pink tebal ini bos, pink tebal ini bos ya. Ini bisa disebut dengan support ya, karena dia menentukan batas terjenuh yang paling bawah bos ya. Berarti titik terjenuhnya adalah di sini ya, di time frame ini saja bos ya, bukan di masa lampau bos ya. Kalau di masa lampau ini kena bos ya, ini kena bos ya. Oke, ini kena bos ya. Nah, ketika ini turun, maka garis pink tebal ini akan pindah bos ya. Ini turun misalkan candlenya. Ini akan pindah bos ya menjadi posisi di sini dia bos ya. Garis pinknya bos ya. Kan jadi seperti itu bos ya. Maka dia berfungsi sebagai resisten ya. Oke. Kalian juga bisa melihat area biru bos ya. Kotak biru ini bos ya. Area sadus ini ya. Batas bawah disebut dengan support, batas atas disebut dengan resisten di time frame 1 menit yang ini aja bos ya, di periode ini aja bos ya. Sedangkan kalau trend line ini bisa dipakai dengan time periode sebelumnya, menentukan batas sebelumnya, jauh sebelumnya bos ya, jauh sebelumnya bos ya. Oke, semoga kalian paham ya. Jika candle berada pada kisaran support maupun resisten, nah kalau kita perhatikan titik swing ya, misalkan ini bos ya. Nah, titik swing ya. Ini garis swing ya. Jangan sekali-kali kalian melakukan open posisi bos ya. Dilarang sekali melakukan open posisi di sini ya. Oke? Dilarang melakukan open posisi. Kenapa demikian? Supaya kebiasaan bos ya, supaya menjadi sebuah kebiasaan bos ya. Ya, di sini saya berbicara mengenai ilmu teknikal support resisten dengan WR sangat tinggi bos ya. Mungkin teman-teman yang memiliki modal minim, saldo rendah atau kepepet ya bos ya, kepepet ya. Tapi ini tidak lepas dari psikologi ya. Kendalikan diri kalian, tetap sabar, tunggu momen ya. Ketika berada di batasan garis-garis ini ya, kalau kita tarik garis kena swing, di sini batasan. Jangan biasakan open posisi seperti ini ya. Iya, ketika dia masih berada dalam zona sideways ya, zona ini kan sideways ya, zona ini oke lah kalian profit sekali, 2 kali, 4 kali ya. Ketika dia menembus, kalian terus melawan arah tren untuk kompensasi, saya pastikan kalian akan loss doll ya. Nah, karena rata-rata seorang trader itu lossnya ada pada nilai kompensasi bos ya. Rata-rata sebagian besar itu bos ya. Maka dari itu ya, ketika kalian ingin melakukan open posisi dengan nominal tinggi atau kompensasi berikutnya, jangan biasakan untuk melakukan kompensasi atau di area ini bos ya, di area ini bos. Jangan biasakan bos ya, jangan biasakan bos ya. Takutnya dia pada saat pelepasan kalian melawan arah tren jadinya bos ya. Lebih baik kalian menganalisa candle terlebih dahulu bos ya. Oke, intinya kalau kalian kena di area SNR, ini ada batasan resisten ini ketika tarik garis ini, jangan melakukan posisi bos ya, jangan melakukan posisi bos ya. Oke,
Nah, jangan melakukan open posisi. Nah, di sini kan sudah dilepaskan bos ya. Nah, kalau di sini sudah dilepaskan, kalian wajib lihat ke broker ya, scroll ke kiri bos ya. Nah, kalian wajib lihat ke broker ya. Kalau kalian bisa lihat ke broker, jadi kita bisa perhatikan garisnya bos ya. Nah, di sini ada batasan swing 1. Nah, di sini bos ya, tangga bos ya. Tangganya di sini bos, seret kena. Di sini kena, swing kena. Nah, di sini bos ya. Di sini hati-hati bos ya. Area sini hati-hati bos ya. Kalau dia naik lagi sekali, baru kita open posisi buy lagi sekali bos ya. Sampai batas ini bos ya, sampai batas ini bos ya. Kalian bisa scroll aja bos. Kalau misalkan ini sudah naik tren naik ke atas, kalian bisa geser lagi ke kiri bos ya. Sampai mana batas manakah dia nanti? Kalian bisa scroll ke kiri bos ya. Kita kecilin aja bos ya. Nah, mungkin sampai batasan mana. Nah, ini mungkin bos ya. Mungkin ini dicari mungkin bos ya. Mungkin batasan sampai batasan ini bos ya. Kalau dia tren tinggi bos ya. Nah, di sini mungkin dicari bos ya. Oke. Jadi seperti itu bos ya. Jadi seperti itu bos ya. Oke. Jadi seperti itu bos ya strateginya bos ya. Ketika kalian melihat arah ini ya, ternyata ini adalah kosong bos ya. Nah, kalian bisa lihat perhatikan ini bos ya. Kalian bisa perhatikan di sini bos ya. Nah, di sini kan ada swingnya bos ya. Tarik garis tek. Nah, sorry. Tarik garis seteng. Nah, atas nih kurang pas garisnya, sorry bos, gak kenceng bos. Nah, di sini hati-hati dulu bos ya, hati-hati bos ya. Ketika dia muncul sebuah kekuatan buy, maka kita akan dalam posisi buy bos ya. Di sini hati-hati bos ya, apakah dia mampu untuk melewati atau tidak bos ya. Nah, hati-hati di sini bos ya. Dia takutnya koreksi turun dulu, dia akan naik bos ya, atau dia langsung longsor turun bos ya. Jangan melakukan posisi di sini bos ya. Jangan gegabah dulu bos, santuy dulu bos ya. Santuy dulu bos ya. Oke, itu aja sih bos ya jangan saya untuk belajar support resistance ya. Satu hal lagi bos, di sini ada batasan zigzag bos ya. Zigzag di sini sudah jelas sekali bos zigzagnya ini bos. Ya, ini bos ya. Nah. Nah, di sini sebagai atas support, ini resisten bos ya. Ini resisten bos ya. Oke, dia breakout di sini yang memunculkan kekuatan buy, dan di sini ada koreksi satu kali jadi buy ya. Nah, maka dari itu jangan open posisi melanjutkan tren ya. Jangan kalian kira-kira nih pasti akan tren ya. Tadi saya sudah jelaskan ya, jangan open posisi di sana. Takutnya dia turun dulu. Takutnya dia menjadi pembalikan ya bos ya. Oke, itu aja bos ya. Nah, di sini kita perhatikan juga kalian open posisinya ya. Saya akan singkat saja di sini bos ya. Jangan pindah candle baru kalian untuk menganalisa. Lebih baik analisa terlebih dahulu baru kalian open posisi ya. Kalian perhatikan titik swing di sini ada, di sini ada, di sini juga ada tren lain. Jangan open posisi di sini ya. Silang bos ya. Kita abaikan aja bos ya. Di sini kita mencari WR paling tertinggi bos ya. Di sini kita mencari WR paling tertinggi bos ya. Anti loss doll bos ya. Oke. Saya biasanya kalau trading di binder itu sangat suka mengambil koreksi bos ya. Biasanya saya sangat suka mengambil koreksi ya. Kalau di sini misalkan tadi kena swing ya, di sini kan ada swingnya tadi. Kalau ini naik saya akan open sell bos ya. Kalau ini naik duluan bos ya, karena masih batasan swing atau batasan area. Kalau dia turun duluan, saya tidak mau open posisi bos ya. Karena sudah jenuh dia bos ya. Kalian bisa tarik garis ke kiri bos ya. Oke. Nah, ini ditembus ya. Hati-hati di sini bos ya. Hati-hati. Nah, hati-hati di sini. Pokoknya jangan open posisi. Di sini juga ada swing bos. Hati-hati bos ya, karena swingnya belum ditembus bos ya. Seret, tarik garis teng, kena. Oke, kena bos ya, kena bos, kena itu bos ya. Jangan dulu bos open posisi bos, kena santai dulu bos ya. Kena itu bos ya. Oh, kena sekali bos ya. Jangan open posisi dulu bos, santai bos. Jangan biasakan, kalau kalian biasakan di sini open posisi sell atau pembalikan ya, yang namanya market sangat sulit dianalisa. Ingat ini bos ya, karena pergerakan candle ditentukan oleh nilai tukar mata uang ya, mata uang koin dan sebagainya bos ya. Lebih baik kalian berpatokan dengan batasan support maupun resisten, batasan swing ya. Kalau dari sini ya udah jangan open posisi ya bos ya. Kita cari aman-aman aja bos ya. Ya kalau dia mau turun nanti doji dia, kita open sell misalkan, open buy misalkan, dia takutnya ditembus bos ya. Jangan bos ya, santai kita bos ya. Di sini saya mengajarkan WR paling tinggi bos ya. Saya akan mempersingkat waktu aja bos ya. Saya akan mempersingkat waktu aja di sini.